sini. Mau main petak umpet. Udah ngumpet 1 sini. 2. Nenek. Oh. Nah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ada suara apa itu? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kayak ada sosok hantu kuntilanak. Astabu Adi, maaf. Saya tidak ganggu, maaf. Allahu Akbar. Maaf, saya tidak ganggu, ya Allah. Bertahun-tahun terbengkalai. Sebuah villa tua yang sebagian bangunannya merupakan peninggalan Belanda ini dipercaya sebagai sarang berkumpulnya makhluk-makhluk gaib. Konon, banyak tamu-tamu mengalami kerasukan hingga berlari ketakutan karena melihat penampakan pocong dan sosok perempuan tua menangis. Apakah fenomena-fenomena itu benar adanya atau hanya sekedar ilusi semata? Saya, Nico Oliver. Inilah masih dunia lain. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan para psikolog Citra Prima dan kita akan sama-sama menuju lokasi uji nyali pada malam ini yang memang merupakan bagian dari area villa yang luas. Ada beberapa bagian bangunan di mana sebagiannya ini merupakan peninggalan dari Belanda. Jadi kita akan sama-sama menuju lokasi uji nyali kita. Mari silakan. Pemirsa, saat ini kita sudah berada di lokasi uji nyali kita pada malam ini. Dan memang berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat, banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi. Antara lain adanya sosok besar yang berada di area kolam renang. Namun untuk area villa sendiri, beberapa fenomena antara lain 2 anak kecil yang selalu bersama-sama. Kemudian juga adanya sosok perempuan tua yang menangis, yang akhirnya membuat histeris dari tamu yang menginap di villa ini. Jadi sama-sama kita akan melakukan pembuktian, dan saya akan minta kepada teman-teman di control room untuk mematikan lampu. Teman-teman di control room, boleh matikan lampunya sekarang. Terima kasih. Citra, ya. Mungkin bisa diceritakan energi yang ada di dalam lokasi uji nyali kita pada malam ini. Ini banyak. Sebenarnya sosok yang ditemui, yang diceritakan oleh sosok yang soalnya berisik. Agak pindah, agak gerak sini dikit dari belakang ini. Sosok yang dilihat besar itu saya belum lihat, tapi seorang nenek tua dengan rambut yang panjang, itu ada.
dari arah sini. Oke. Sosok dua anak kecil kembar, laki-laki usianya tidak lebih dari 7 tahun dari arah sini. Dari arah dalam ini ada beberapa, tapi saya belum tahu pasti sosoknya seperti apa. Baik. Tapi mungkin saya ingin memberitahukan kepada pemirsa, saya juga menggunakan salah satu alat aplikasi yang beberapa kali sudah saya uji coba. Oke. Ini disebut ghost graphology juga. Jadi di mana dia hanya aktif di lokasi yang gelap. Nah, kita bisa lihat sinyal yang aktif yang berada pada aplikasi ini secara elektromagnetis. Suaranya sendiri sebenarnya menarik frekuensinya dengan sosok makhluk astral yang ada di sekitar sini. Baik. Kalau dalam kondisi kiri, ini masih minimal. Oke. Tapi kalau dia sudah dalam kondisi yang tinggi, mengarah ke kanan, dia akan ke arah sana ya. Dia akan memfokuskan kepada satu titik energi panas. Sementara kita tahu di sini tidak ada cahaya sama sekali ya. Betul. Dia akan mengaktifkan. Kita mulai coba sampai masuk. Boleh. Dia akan mengaktifkan sendiri di mana energi panas itu berada dan mengambil gambaran dari sosok makhluk astral itu. Ini nih, kalau suaranya sudah makin meninggi, saya arahkan ke sini, arah luar ya. Ya. Seperti mulai ada pergeseran dari jarum sendiri yang terada dalam aplikasi ini ya. Ya. Jelas didapat? Oke. Dia sudah mulai bergeser ke arah kanan, semakin tinggi. Ternyata ke arah kanan. Oke, baik. Memang kalau di sini kalau Niko rasakan sendiri, Niko merasakan apa? Cukup merasakan aura panas tentunya, memang. Karena memang ketika kita berada dalam area pegunungan, tadi kita berasa area cuaca yang cukup dingin. Ketika masuk ke dalam lokasi nyali, lampu dimatikan, dan udara panas langsung berada di sekitar saya. Oke. Sekarang kita berlanjut ke ruangan berikutnya, karena di sini memang kosong, meskipun terasa berbeda. Tapi tadi di depan aktif sekali. Misi. Tadi kenapa saya belum bisa menjawab Niko secara langsung? Karena dari belakang itu muncul banyak. Tutup. Nah. Oke. Oke, ada ektoplasma ya. Belakang sini kita ambil lagi, tapi kali ini tanpa karena di sini tidak ada pencahayaan, terpaksa saya harus menggunakan blitz. Ayo mana? Siapa yang mau di? Ini apa nih? Coba Niko bisa ambil di sini nggak? Sorry, sebentar. Ini ada sebuah lemari pemirsa. Wow. Kamu suka main di sini? Main petak umpet? Udah ngumpet satu sini. 2. Nenek. Sorry. Banyak banget. Banyak fenomena yang terjadi ya. Oke, sosok yang dibilang masyarakat seorang perempuan tua yang menangis, saya memang melihat sosoknya di sini, sini. Tapi dia tidak sedang menangis, sedang mengamati kita. Waalaikumsalam. Oh. Nah, kita dapat ektoplasma. Kita masuk sini. Oke, secara kesimpulan saya di awal adalah Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niko. Ya. Au. Kenapa, Citra? Berat banget tangan gue. Ini sosoknya. Sosok gue. Waalaikumsalam. Ayo, oke. Hah? Gak apa-apa, Niko rasain apa? Saat ini yang saya rasakan memang pundak cukup berat. Citra? Berat banget soalnya. Oke. Dan mungkin kira-kira fenomena-fenomena apa yang akan dirasakan oleh peserta uji nyali kita? Oke. Jadi saya sendiri menganalisa bahwa peserta uji nyali di sini akan mengalami interaksi, mungkin ditarik atau dicubit, atau tiba-tiba tubuhnya terasa berat. Tadi pada saat terjadi interaksi yang suara saya seperti tidak bisa bernafas, Niko merasakan apa? Atau mungkin
tidak merasa. Saat ini ketika terjadi interaksi antara Citra dengan sosok besar itu, yang saya rasakan adalah adanya sebuah tekanan berat di bagian bahu. Dan sebenarnya pada saat ini saya juga merasakan beberapa kali seperti tarikan. Ya, seperti pada bagian tubuh seperti ada yang mengajak untuk bermain. Bergerak sendiri kan? Iya, betul. Ya, di sini aktif, energinya besar. Energinya besar. Dan lingkungan ini sendiri, dibangunnya villa ini sendiri memang menarik energi dari luar untuk bertahan, berputar terus. Oke, jadi sepertinya memang lokasi ini cocok untuk dijadikan sebagai lokasi uji nyali kita pada malam ini? Saya rasa cocok, dan Niko juga mungkin akan pasti mengatakan cocok karena kita mengalami interaksi secara langsung. Baik, kalau begitu kita akan sama-sama menjemput peserta pertama kita. Ya. Mari. Silakan dibuka penutup matanya. Baik. Dengan siapa? Neri. Sebelumnya saya dan Citra sudah melakukan pembuktian di lokasi uji nyali ini. Mungkin Citra bisa menjelaskan kepada Neri. Seperti yang Niko bilang, sebelum masuk ke dalam lokasi uji nyali, kami melakukan pembuktian. Menurut masyarakat sekitar memang ada beberapa penampakan. Kami melakukan pembuktian dengan benar-benar dimatikan gelap total seperti yang akan Anda alami. Dan tidak berapa lama kemudian langsung muncul beberapa sosok. Pertama memang 2 anak kecil, kembar, laki-laki. Kemudian tidak lama kemudian seorang nenek, rambutnya panjang ke bawah. Dan yang terakhir kali yang energinya sangat besar dari area belakang. Itu yang Niko juga merasakan berat. Yang perlu Anda ketahui adalah orang yang pernah tinggal di villa ini seringkali diganggu pada saat tidurnya, hingga mereka lari ketakutan dari villa ini, sehingga tidak mau kembali lagi. Tips dari saya, selama kamu berada di lokasi uji nyali, sampaikan kepada pemirsa atau tim Masih Dunia Lain, kalau tubuh Anda merasa merinding atau bulu kuduk merinding, itu jaraknya tidak ini tangan, jarak keberadaan mereka. Kalau mereka sudah dekat di kamu, itu mungkin akan terasa angin, ditiup, atau mungkin dicubit paha atau segala macam. Itu dia. Tapi kalau tiba-tiba belakang leher kamu berat, itu sudah ingin dikuasai secara pikiran. Satu hal lagi, terus komunikasi. Karena dalam keadaan kosong, apapun bisa terjadi, itu dia. Dan tentunya apabila sudah tidak kuat, Anda boleh langsung menyerah. Jangan menunggu terlalu lama. Anda sudah jelas dengan peraturan uji nyali. Sebelumnya saya akan memasangkan Anda sebuah helm. Kita akan sama-sama menuju area dalam. Jadi Neri, Anda sudah siap? Siap. Selamat beruji nyali. Bau bangke. Ada suara di belakang saya. Selanjutnya, di Masih Dunia Lain. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada suara di belakang saya.
suara apa? Assalamualaikum. Seperti ada bayangan putih. Bayangan putih di depan saya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seperti ada api jatuh dari atas ke bawah. Peserta mengatakan dia melihat adanya percikan api dari belakang ruang uji nyali ini sendiri. Fenomena apakah yang memang mencoba untuk menunjukkan diri kepada peserta kita? Kembali lagi, jika seseorang melihat adanya bola api atau cahaya tiba-tiba dari arah atas turun ke bawah atau dari kebalikannya, itu sebenarnya salah satu energi panas atau bisa juga negatif. Itu juga salah satu bentuk dari aktifnya sebuah orbs yang menuju ektoplasma, pembentukan, dan kembali menjadi vortex. Vortex itu biasanya akan berwujud sebagai penampakan. Ada suara lagi di belakang. Semakin mendekat suaranya. Suaranya makin mendekat. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ada suara apa itu? Ya Allah, seperti kaca pecah, bohlam pecah, kayak gitu deh pokoknya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ya Allah, ada ada cahaya dari sebelah sana. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. A'udzubillah. Ya Allah, dari atas sebelah kanan saya banyak suara. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Masih ada suaranya di atas. Dia mukul atas ini atap. Astagfirullahaladzim. Kayak suara gitu-gitu. Nggak tahu di belah mana. Ada suara lagi di sini. Auzubillah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. 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 Auzubillah. Masih suaranya masih banyak di sini di atas. Di atap. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di atas ini kayak ada yang mukul atapnya. Sebenarnya fenomena yang terjadi terhadap peserta kita, di mana kita tidak mengalami pada saat pembuktian ini, adalah dipengaruhi dari energi yang dimiliki oleh peserta itu sendiri. Peserta dan lokasi itu bisa saling mempengaruhi, terutama sosok makhluk astral yang ada di sana. Kembali lagi, makhluk astral itu bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan peserta hanya bisa terjadi karena energi peserta sendiri. Kalau dia terasa tenang, auranya itu akan berbeda dengan aura orang panik. Sementara di sini peserta mencoba untuk tetap tenang, seperti yang Niko bilang kan, dia tenang. Tapi dari detak nadi yang saya rasakan cepat, agak ada kepanikan karena
pundaknya sendiri dari kekuningan agak berubah kecoklatan. Ada rasa was-was. Sini suara apa itu? Astagfirullahaladzim. Suara di atas lagi. Banyak banget di sini, Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Selanjutnya, di Masih Dunia Lain. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Itu ada, ya Allah, astagfirullah. Sini suara apa itu? Astagfirullahaladzim. Suara di atas lagi. Banyak banget di sini, ya Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ada patung. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, astagfirullah. Di atas ada yang mukul-mukul. Mukul-mukul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mati, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. 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 Ada suara orang kayak suara harimau gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Tadi ada kepala dari atas sini. Dari atas sini tadi ada kepala keluar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Auzubillah. Ya Allah, di sebelah kanan saya entah dari mana ada suara kayak orang mukulin ember. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Itu ada, ya Allah, astagfirullah. Ada yang ngesot, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Itu ada, ya Allah, astagfirullah. Ada yang ngesot, astagfirullahaladzim. Di belakang juga ada suara, entah suara apa, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Apakah di depan pakai baju putih, rambutnya panjang, duduk di bawah kayak ngesot gitu, rambutnya panjang dan bersuara kayak nenek-nenek, suaranya astagfirullahaladzim. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, Nek. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, suaranya makin banyak banget. Di belakang tadi itu goyang-goyang. Di depan juga masih ada. Astagfirullahaladzim. Banyak suara di belakang. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Suara apa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nyerah, nyerah. Pak, saya nyerah, Pak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ada orang ketawa di belakang, astagfirullahaladzim. Pak, saya nyerah, Pak. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hah? Nafas dulu.
Tenang? Oke. Mungkin bisa diceritakan apa yang Anda rasakan ketika melakukan uji nyali? Oke, pertama di belakang sana ada suara-suara kayak lemparan batu, terus kayak suara mendesah gitu, terus kayak suara orang yang gede kayak gitu, terus suara kayak suara harimau. Astagfirullahaladzim, ada suara orang kayak suara harimau gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus pertama kali saya ngeliat di belakang ada cahaya dari atas ke bawah. Seperti ada api jatuh dari atas ke bawah. Ini ada yang ingin saya tanyakan juga. Secara fisik, Anda merasakan perbedaan apa sebelum uji nyali dan sesaat Anda masuk uji nyali? Tadi itu pas waktu saya pertama masuk situ, kayak ada angin dari arah belakang sana, di sebelah kiri saya. Angin, terus kayak apa sih? Berat. Ada, gitu. Kayak ada yang mendekati atau... Tapi sebelah sini, sebelah kiri saya. Seperti yang Niko alami ya? Iya, betul. Itu ada sebuah sosok pada saat di sebelah ruangan yang sebelah dalam sini ya. Betul. Oke, baik. Dari, karena Anda menyerah, dengan ini kami nyatakan Anda gagal dalam melakukan uji nyali. Terima kasih atas partisipasinya. Ya. Silakan Citra. Dan pemirsa, nantikan uji nyali malam kedua hanya di Masih Dunia Live. Silakan dibuka matanya. Dengan siapa? Hera. Hera, baik. Hera, Anda adalah peserta uji nyali kedua, di mana peserta uji nyali pertama kita telah gagal kemarin, dan mungkin Citra ada yang bisa diinformasikan kepada peserta kita. Ya. Jadi peserta uji nyali yang pertama, dia memang mengalami interaksi secara langsung. Setelah juga pembuktian yang kami alami juga, peserta uji nyali yang pertama, dia merasakan hal yang paling kuat dari arah sebelah kanan. Tapi ini bukan berarti ini akan Anda alami juga. Mungkin Anda akan dari yang sebelah kiri juga. Jadi Anda mewakili tim Masih Dunia Lain, merasakan yang Anda alami hari ini, komunikasikan, terutama juga terhadap fisik Anda. Kalau Anda merasa berat, ngomong, gitu ya. Baik. Ya. Hera, Anda sudah jelas dengan peraturan uji nyali? Sudah. Dan Anda sudah siap? Baik. Kami akan memberikan Anda sebuah helm dengan kamera, sehingga kami bisa melihat apa yang Anda lihat. Oke, ya, kita ke arah dalam. Di kanan. Siap? Hera, sudah siap? Siap. Siap. Baiklah kalau begitu. Hera, selamat beruji nyali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Boleh minum dulu? Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Suara air, suara yang kayak cuci muka. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum.
Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yasma'u kayak suara geblek-gebluk. Maaf, saya tidak mengganggu. Maaf. Suara ada api. Astagfirullahaladzim. Maaf, saya tidak ganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Siapa itu? Maaf, saya tidak ganggu. Maaf. Citra, bagaimana kesiapan peserta kedua kita? Oke, ini ada perbedaan antara peserta pertama dan kedua. Peserta kedua awalnya berwarna keunguan, sementara yang pertama kuning. Oke. Peserta pertama dia rasa penasarannya tinggi sekali, sementara peserta yang kedua dia pernah mengalami kejadian gaib. Tapi kembali lagi, meskipun pernah mengalami, tapi pada saat berada di lokasi uji nyali seperti yang sekarang, peserta kedua dia tidak bisa menjadikan pengalamannya itu untuk modal memasuki lokasi uji nyali, karena itu akan berbeda sekali. Keyakinannya dia ini kita bisa lihat di awal. Peserta berdoa, terus berdoa, karena dia yakin dengan doa itu akan menyingkirkan gangguan-gangguan. Maaf, saya tidak ganggu, maaf. Astagfirullahaladzim. Suara gebluk-gebluk dari mana itu? Maaf, saya tidak ganggu, maaf. Astagfirullahaladzim. Suara kenceng banget kayak mukul pintu. Astagfirullahaladzim, maaf. Saya tidak ganggu, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ada suara truk. Kayak ada sosok hantu kuntilanak. Astagfirullahaladzim, maaf. Saya tidak ganggu, maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sosok putih, rambut panjang, ya Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Selanjutnya, di Masih Dunia Lain. Maaf, saya tidak ganggu, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Sosok putih, rambut panjang, ya Allah. Maaf, saya tidak ganggu. Astagfirullahaladzim, maaf. Saya tidak ganggu, maaf, Bah. Sosok putih, rambut panjang, ya Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maaf, saya tidak ganggu, ya Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maaf, saya tidak ganggu, maaf. Suara kerusuk-kerusuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maaf, saya tidak ganggu, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Sosok putih, rambut panjang, ya Allah. Maaf, saya tidak ganggu. Astagfirullahaladzim, maaf. Saya tidak ganggu, maaf, Bah. Maaf, jangan menggeram begitu, saya takut. Maaf, saya tidak ganggu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maaf, saya tidak ganggu. Astagfirullahaladzim. Ada suara menggeram. Astagfirullahaladzim tadi, ya Allah. Maaf, saya tidak ganggu, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Maaf, saya tidak ganggu, maaf. 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 Mbak Citra. Maaf. Mbak Citra, maaf. Saya tidak kuat lagi. Maaf. Mbak Citra. Mbak Citra. Mbak Citra, saya nyerah, Mbak Citra. Cepat. Cepat. Sudah panas ini punggung. Mbak Citra. Misi.
bisa diceritakan apa yang dirasakan selama menjalani uji nyali? Iya, ada sosok putih, rambut panjang. Dari arah? Dari arah sana, depan. Depan. Iya. Kayak yang marah, jadi nyamperin gitu takut. Ke arah mendekati. Ini udah panas sama dada sakit. Sesak. Iya. Cepet. Sudah panas, ini punggung. Mbak Citra. Interaksi apa aja yang Anda terima? Suara Oke. yang menggeram, cekikikan gitu. Ada suara pintu, Suara pintu. yang ditonjok gitu, kayak ditonjok. Suara air. Suara air? Iya. Suara air. Suara yang kayak cuci muka. Astagfirullahaladzim. Suara air. Iya, suara air. Mengalir? Enggak, kayak yang cuci muka gitu. Oke. Padahal jelas sekali di sini tidak ada aktivitas Dengan air. dengan air karena memang sudah lama ditinggalkan. Itu dia. Dan yang Anda alami secara interaksi secara fisik itu sebenarnya memang aura Anda ini menarik, Oke. keunguan. Oke. Jadi memang makhluk astral itu mereka bisa tahu energi mana yang bisa diajak komunikasi atau tidak. Sementara peserta ini sudah sensitif, intuisinya juga tinggi. Meskipun tidak bisa melihat secara langsung, tapi dia sudah bisa merasakan banyak yang mengamati. Oke. Sebenarnya dia bisa bertahan. Sebenarnya bisa bertahan. Tapi karena keterkejutan Anda melihat ada beberapa penampakan dan mulai sesak, kekhawatiran tidak bisa mengendalikan diri ya, seperti itu. Dengan Anda menyerah, kami nyatakan Anda gagal. Silakan. Pemirsa, nantikan pembuktian kami berikutnya hanya di Masih Dunia Lain.